Kita langsung masuk ke Cosmopolitan Career yuk. Banget nih. Banget banget. Sekarang. Oke, kita siap-siap ya. Sebelum nanti Mas Alex makan mie instan lagi loh. Mas Alex makan mie instan? Kenapa? Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. It's okay Mas, it's okay. Ada apa Mas Alex? Saya ingin keluar dari comfort zone sekali-sekali. Benar. Saya hari ini mau makan ayam fast food. It's Iya kan? important Iya. for us sometimes untuk keluar dari comfort zone. Aku udah lama banget loh nggak makan ayam fast food. Ya untuk minggu ini sih emang udah lama ya. Emang 3 orang ini buka-bukaan kartu. Iya. It's okay. Oke. Comfort zone Seperti terus gue bilang dilawan, tadi, gue bener. udah makan tapi gue masih lapar. It's okay. Hey, ayam fast food yuk sama aku. Satu-satu kita seorang Aku nggak ewang. mau, aku maunya burger. Buset. Oke, kita pagi hari ini seperti sudah disounding sedikit sama Mas Alex akan membahas soal comfort zone versus unproductive. Wow, luar biasa nih. Nah, ya? ini kan gini ya, Bo ya. Kalau sebagai leader nih, Cosmoners mungkin Anda ngerasain memiliki tim yang produktif dengan kinerja yang bagus disertai kreativitas yang tinggi. Ini akan membuat pekerjaan dan target yang telah kita bikin nih dibuat jadi semakin gampang gitu, semakin mudah gitu. Nah, dalam zona nyaman biasanya tuh semuanya sudah tersedia. Setuju gak sih? Dan Betul. segalanya tuh sudah mudah. Nah, kadang-kadang nih zona nyaman menjadi bumerang dalam keadaan kehidupan ya. Dalam keadaan kata gue. Gimana Bu? Boh? Ulang ya. Boleh. Gue bilang dulu FD-nya. Mas take tuh. Ya Allah. Terkadang zona nyaman jadi bumerang dalam ke dalam. Ini salahin Ejo. Scriptwriter kita gantung aja deh. Dalam kehidupan ya. Take 3 ya. Terkadang zona nyaman menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam dunia kerja. Nah, mungkin itu yang lebih benar ya. Nah, gimana nih tindakannya yang harus dilakukan oleh leader agar tim kerja bisa tetap produktif dalam zona nyaman? Ya nggak? Karena kadang-kadang sebenarnya sih zona nyaman itu juga nggak seburuk itu sih ya Mas ya. Butuh juga, tapi dalam arti yang lain. Kayak kenyamanan mereka untuk berada sehingga bisa produktif. Cuman Ya katanya nggak sih? gini, kalau orang lama berada di comfort zone atau zona nyaman ini membuat akhirnya jadi kayak nggak berkembang gitu. Bukan nggak berkembang sih, apa ya? Stuck. Dan ini Bo, cenderung terlena, tidak menggali apa yang ada lagi di dalam diri kita. Terlena. Luar Boleh biasa. gue nyanyi? Masih terngiang. Oke, Mas. Sekarang kita bahas hal-hal negatif apa aja sih? Sebentar, bisa nggak kita melihat bahwa zona nyaman ini sebagai hal positif dulu sebelum hal-hal negatif apa yang bisa didapatkan? Kita redefinisi sekarang kata nyaman itu. Nyaman itu kan perasaan di mana kita dalam situasi itu merasa bisa rileks. Dan rileks itu bisa membuat orang bisa lebih melakukan Berkarya. banyak hal, atau juga kemudian menjadi layback. Jadi sebetulnya itu kondisi yang titiknya bisa dibawa ke kiri, bisa dibawa ke kanan. Tapi memang banyak aspek lainnya di dalam situasi nyaman itu yang membuat apakah kita akan menentukan mau ngelangkahnya seperti apa atau tidak, kehati-hatiannya seperti apa. Saya punya contohnya gini, kan bulan lalu habis daki di yang Gunung Satonda itu di Sumbawa. Gunung Satonda itu unik sekali karena dia adalah danau air asin di tengah yang kepulauan tersebut, dan itu karena Gunung Tambora yang meletus di tahun 1815 dan kemudian tsunami yang membuat kawahnya itu terisi danau asin. Tahun berapa Mas? 1815. 1819 ada tsunami di sana waktu itu. Oke, Dan terus kemudian terisi air asin, lautnya loncat. dan kemudian terkurung di sana sampai kadar asinnya itu lebih tinggi dibandingkan laut. Endap kali ya. Yes. Saya ndakilah itu kalderanya itu sampai ke atas. Dia doral, Bu. Bolang. Explore. Luar Dora deh mendingan daripada bolang. Galak. Terdengar ada judes di situ. Kalau Dora tuh udah pakai poni. Iya sih, benar-benar. Nggak cocok. Oke, lanjut lagi, Mas. Kaldera ini terbentuk. Terus kemudian turun ke bawah, ketemulah yang namanya Bahar, yang bukan keluarga dangdut. Aku mau tanya, apa akar? Bukan juga. Dia adalah park ranger di sana. Terus dia, orang. Bapak dari mana? Katanya gitu. Dari atas. Sampai yang di puncaknya. Iya. Oh, kenapa Pak? Oh, beruntung aja Bapak. Kenapa? Lo kok? Tuhan. Dia tunjukinlah kakinya yang ada kemudian menghitam. Ini kena trihu, dia bilang gitu. Apa itu? Apa Trihu? Trihu teman-teman TH pasti ya tuh.
Ini bukan buat hoti sekarang. Kita nggak bikin hoti. Trium Menteha. Hood ya. Aduh, Hood, very hood. Very hood ya. Ya, very hood. Terus dari itu pada saat dia menjelaskan makhluk itu berwarna hijau. Apa ini Trihu sih? Dengan kepala segitiga. Aduh. Dan ujung satunya berwarna merah. Dan saya tahu bahwa itu adalah green viper, very venomous, yang oleh kemudian pada saat saya browsing itu dikenalnya sebagai ular 100 langkah. Karena dia cepet banget. Bukan. Kalau dipatok umur kita tinggal 100 langkah lagi, Bu. Mati loh. Nah dia, Terus dia bilang gini, iya, saya besok baru mau ngebersihin tuh lintasan yang menuju ke atas. Saya nggak tahu bapak lagi naik ke atas tadi. Aduh. Oke. Mas Alex. Terus saya begini kan, oke. Kalau saya tahu itu sebelumnya, akankah saya naik? Enggak. Karena berarti itu kan menjadi sesuatu yang tidak nyaman buat saya. Iya. Dalam kondisi ini berarti bahwa saya nyaman-nyaman aja Karena tidak tahu. karena saya nggak tahu. Tapi ada dua pilihan, apakah saya jadi naik atau naik dengan lebih hati-hati. Kalau saya udah perjalanan panjang nih dari Jakarta dan dengan bucket listnya adalah memang Moyo dan Satonda. Kalau saya nggak nyaman, saya nggak naik di situ. Tapi saya mau naik dong. Berarti saya kalau memang tahu informasi tersebut sebelumnya, saya akan jauh lebih hati-hati. Saya akan naik dengan parang karena target saya memang mau sampai atas. So saya kalau memang akhirnya tahu itu, saya akan keluar dari comfort zone saya. Karena sumpah emang saya takut banget sama ular. Seminggu sebelumnya ketemu kobra 2 meter di Sumbawa gitu. Cuman itu jaraknya kan jauh dan kita ngeliat gitu. Nah yang Saya sih balik arah mas kalau gitu. nggak ada U-turn-nya. Polisi cepetnya lagi nggak ada. Ini masalahnya luar biasa ya belakangan ini. Bener. Pertemuan-pertemuan tuh pertemuan dengan hal-hal yang tak terduga. Kalau gue misalnya gue bilang seminggu yang lalu gue ketemu sama teman lama gue. Seminggu yang lalu gue ketemu sama kobra. 2 meter kobranya. Halo. Tapi ini berarti kayaknya Mas Alex keluar dari comfort zone-nya. Keluar dari comfort zone karena memang saya inginkan targetnya sampai puncak. Terus? Kalau orang kemudian sama dalam karirnya dia yang mau dia inginkan adalah satu Sampai di titik puncak. tertentu. Itu apakah kemudian bukan sekedar posisi, tapi puncak keahliannya dia seperti apa yang dia tetapkan. Dia harus menentukan kalau saya tahu adanya green viper tersebut, saya akan bawa parang. Saya akan jauh lebih hati-hati, mungkin dakinya 2 kali lebih lama karena nengok kiri, nengok kanannya, permisinya lebih banyak. Kalau dalam karir, bahwa kemudian apa yang harus dia bawa? Kalau yang dalam analogi saya adalah parang tersebut, keluar dari comfort zone untuk mencapai titik yang kita mau, gitu. Oke, jadi memang kalau keluar dari comfort zone kita menjalani sesuatu dengan apa ya istilahnya tuh prepare abis gitu kan ya. Dengan amunisinya juga dong mas. Jadi dengan yang kalau ini misalnya gue ketemu hambatan ini akan gue tebas dengan atau akan gue hadapi dengan begini gitu. Cuman karena memang comfort zone juga bisa membuat kita lebih melakukan banyak hal. Tadi kan Kak Iva juga bilang memang kalau comfort zone itu salah. Iya. Saya kecilnya kan terbiasa didorong dari atas dermaga sama om-om saya untuk kalau berenang nyemplung ke laut dengan gendong batu. Jadi gitu bleng turun dari dermaga sampai di bawah batu itu dilepas dan kemudian saya naik ke atas. Jadi kemudian bahwa saya melakukan free diving itu sebagai sebuah naluri gitu. Untuk selamat. Untuk naluri bahwa ya udah dari kecil pun sudah biasa begitu. Yang namanya nyemplung ke bawah, begitu batu dilepas kita kemudian naik ke atas. Saya nggak tahu bahwa itu namanya free diving. Dia inspiratif tapi gue gak akan ikutin sih. Lo tau gue gampang terpengaruh kan. Tapi kalau yang kayak gini gue sih enggak. Akan pengaruhi dirimu. Nah dengan zona nyaman tersebut waktu di sekitar Pulau Moyo di tengah laut saya nyemplung aja ke bawah gitu kan, ke bawah dengan melakukan free diving tersebut tanpa alat-alat segala macam dan menikmati bawah laut yang kedalaman 5-10 meter dengan nafasnya kurang dari 2 menit kan gitu. Itu zona nyaman saya dan saya bilang gini, saya nyaman di dalam air tanpa alat dan kemudian dengan kedalaman 5-10 meter. Dengan nyamannya tersebut, saya bisa lebih mengeksplorasi underwater. Itu saya bilang saya memakai nyaman tersebut untuk melakukan hal-hal yang indah buat saya. Gitu. Apakah karena kalau saya nyaman akan menjadi lebih layback dalam hal ini? Tidak. Gitu. Tapi banyak orang yang bisa jadi layback juga. Seperti tahu kapasitas. Yes. Iya suka terjebaknya dari gini bahwa di saat kita berada di zona nyaman kita jadi lebih laid back, jadi kayak nggak waspada gitu ya, nggak mawas diri gitu kali ya. Oke. Kita break dulu sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kalau Anda punya pertanyaan soal comfort zone ini, gue agak curiga di sini yang datangnya adalah Rani Jangkaru loh, Bo. Ini bahas dia temenan deket. Iya memang bahasannya dari tadi wow gitu.
Berteman dekat. Menarik ya kakak infonya. Bukan lagi. Yuk kita balik lagi ngobrol sama Mas Alex. Mas, nah sekarang kita ngomongin soal negatifnya dari si comfort zone tadi. Bayangin bahwa kita dengan klien sudah sangat-sangat nyaman. Terus kemudian kalau dengan nyaman tersebut harusnya kan kita udah bisa masuk step berikutnya, yaitu lebih dalam lagi untuk apakah kolaborasinya naik level yang seperti apa. Bayangin kalau sekedar nyaman dan hahaha saja, dan kemudian level partnershipnya nggak lebih dalam daripada sekedar hahi, itu comfort zone yang salah. Satu. Salah yang kedua adalah, jadi tadi udah skornya 90 ya, salah satu ya, sekarang salah dua kan jadi 80. Benar. si ibu yang lagi itu. Kalau yang salah keduanya adalah gini. Kalau orang berada dalam kondisi nyaman, kadang-kadang suka nggak waspada. Jujur saya pernah dalam satu situasi nyaman banget. Comfort zone-nya tersebut bisa membuat saya keplesetnya adalah saya nggak menyadari background yang lebih detail dari orang tersebut. Saya tahu, tapi karena saya lebih nggak waspada, kemudian terjadi faux pas yang saya bilang, aduh nyesel nih saya lakukan. What is it? Saya baru pulang dari India pada waktu itu, dan kemudian saya meeting 2 hari sesudahnya dengan orang tersebut. Orang tersebut ada background Indianya juga. Yes, dari wajah kelihatan, yes, secara data saya tahu itu, tapi karena hubungannya sudah nyaman dengan dia, posisinya tinggi sekali, saya nyantai banget gitu. Ngobrol, terus dia bilang gini, ya I heard from my secretary baru pulang dari India ya. Ya, saya bilang gitu, kemananya? Terus saya sebut Udaipur dan seterusnya. How is it? Oh, ngobrol nyantai dong, seru, gini. But you know what? I really don't like curry. Terus? Di bahkan hari kedua tuh saya udah nggak bisa nyium bau kari. Yang namanya breakfast di hotel aja saya sampai minta sarapan kari, Bu. Duh, Mas. Terus Mas. Sarapan di hotel minta nasi putih dan telur ceplok. Saking udah nggak tahannya. Datanglah nasi dengan ada sedikit aroma karinya juga gitu dong. Kan wajannya nggak hilang baunya ya kan. Saya cerita senyantai itu dong. Terus nasi telur ceplok tuh apa yang terjadi? Dia mundur dari posisi duduknya dia, kursinya dia, si orang ini, si ibu ini, dan dia bilang gini, my family eat curry every day. Udah buyar, situasinya buyar. Selesai. Yang kalau kemudian sebelumnya saya udah membangun hubungan tersebut 2 bulan dengan lebih kontak, email ini dan seterusnya, nyantai banget, mungkin udah titik kenyamanan tersebut sampai di poin 7 gitu. Ini dropnya nggak ke 0 dong, ke -3. Karena saya harus benerin situasi negatif tersebut. Dan kemudian meetingnya menjadi tough karena kemudian it's getting personal because I don't like curry. Ini Kejadian itu adalah kalau kita bilang nyaman, yang orang nggak waspada. Ya kan? Gue ngerti nih. Gue kayak pernah deh momen kayak gini juga. Terus anjir, lu ibu India itu. Aku karinya. Aku lebih terhina lagi karena aku yang diomongin. Ini mungkin jika gini kali ya, Mas, dalam sebuah tim kalau udah terlalu udah masuk dalam comfort zone ya, antara atasan sama bawahan, kadang-kadang tiba-tiba mungkin seorang bawahan lupa kali ya, tiba-tiba karena dekat sama atasannya yang kayak tiba-tiba misalnya Bu kebablas, boleh tolong cek email saya nggak Pak? Kebetulan saya lagi di kantor yang kemarin itu apa ya gitu. Ini baru kejadian kemarin sama staff gue, tim gue, Angger. Jadi kemarin tuh Angie bikin rok kan, terus Angger bolak-balik lah, fitting apa segala macam. Mampus itu. Mas ya, dibayarnya pakai tweet berbayar. Nggak bayar pakai juga dong. Tweet berbayar sekarang. Udah gitu, emang hektik banget kan kita persiapan buat relaunch kemarin. Terus pokoknya aku udah bilang gini, awas ya sampai roknya Mbak Angie nggak nyampe malam ini, aku nggak tahu lagi nih mesti ngomong apa. Oke. Dia sigap banget lah pokoknya. Terus udah gitu Nasta bilang gini, sekalian deh karena mau ke Kosgoro, kantornya Angie, bawa undangan yang buat editor in chief yang di Kosgoro gitu. Ditaruh, dia cuma bilang pokoknya bawa sekalian ke sana gitu. Karena kan ya sekalian satu lantai dia turun naik lah gitu ya. Oke, sigap banget nih. Dengan misi pokoknya kepala fitting baju Mbak Angie harus selesai hari ini sama bawa undangan, titik. Udah gitu gongnya adalah udah kan, udah beres-beres semua. Gimana roknya? Pertama itu yang aku cek. Udah aman, aku antar ke rumah akhirnya ya kalau nggak salah. Udah. Ketemuan. Udah gitu. Oh ya, oke udah beres. Aku lupa nanya masalah undangan. Besoknya akhirnya aku ngecek lagi semua kan. Oke, ini undangan udah belum ya? Angger kemarin undangan buat MRA Media print udah aman belum? Udah, aku titipin ke Mbak Angie.
Dia nyaman banget kali sama Angie, dipikir titipin aja. Karena nasa gini, Allah. Ya itu comfort zone tuh. Dia terlalu nyaman sama Angie karena udah sering ketemu segala macam. Ya mungkin temennya Mas Iwat segala. Ya apa salahnya dititipin di kepala dia gitu segini. Gak gitu, Ger. Gak apa-apa sih gue juga. Cuman kan tetap aja itu ada unggah-ungguhnya gitu. Iya. Pakemnya itu harus ada. Pakemnya harus ada. That's all, berarti yang harus kita ingat terus sih dari comfort zone ini tetap aja ada hal-hal yang emang nggak boleh ditabrak. Nggak boleh ditabrak. Dengan nyaman tersebut harusnya bisa larinya lebih benar. Ini tiba-tiba larinya nabrak gitu. Itu yang nggak boleh. Lanjut lagi ngobrol sama Mas Alex mengenai comfort zone ini ya Mas ya. Tapi bentar, kita tutup dulu dong. Habis ini ya. It's nice in Jakarta in the morning with Cosmopolitan FM. Comfort sih comfort, tapi jangan ditabrak semua. Oh itu dia ya. Kita nggak boleh nabrak. Nggak boleh. Beberapa banyak hal yang membuat kita jadinya karena terlalu ya comfort, terlalu nyaman. Jadi kayaknya it's okay to do this gitu ya. Punya strategi praktis nih masalah comfort zone. Comfort zone itu selalu mempertanyakan dalam fase kehidupannya kita, dalam fase perjalanan karir kita, apa yang nyaman buat kita sekarang, apa yang masih belum nyaman buat kita sekarang. Awareness itu harus ada. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya masih ingat sekali kalau kita sebagai anak-anak, area yang paling atau situasi yang paling nyaman buat kita kan pasti bermain dengan teman-teman sebaya. Betul. Saya ingat ada masa di mana orang tua saya kalau ada rekan-rekannya ayah yang bertamu ke rumah, itu aturan main di rumah adalah ganti baju yang rapi, salaman, duduk memperkenalkan diri, ngobrol sebentar, ditanya-tanya, 10-15 menit boleh kembali main lagi, ganti baju main lagi boleh. Itu wajib. Dulu saya tersiksa, terpaksa, tapi karena menjadi habit, akhirnya ya udah nurut. Comfort zone anak-anak main, nggak comfortnya kalau kemudian disuruh duduk bertamu ngobrol sama orang dewasa. Yang kemudian saya berpikir gini, ternyata manfaatnya ada banget. Bahwa kemudian sesudah kita semakin dewasa, saya nggak masalah untuk ketemu dengan orang di level mana, di usia yang beda berapa, nggak masalah. Tapi saya bilang bahwa proses latihan keluar dari comfort zone kalau soal ketemu orang, yang saya terapkan juga pada waktu kerja adalah saya nggak nyaman misalkan dulu dengan lembaga kepemerintahan karena misalnya birokrasinya atau kemudian janjian, saya tidak menggeneralisir, tapi misalkan meeting yang lebih berlama-lama dan lain-lain tapi nggak jelas juga gitu, saya nggak nyaman. Kalau saya cuma sekedar milih suka nggak suka, itu bukan comfort zone-nya saya pengen kerja yang tak gitu. Ujung-ujungnya akhirnya saya nggak bisa bantu juga mereka misalkan gitu. Ya udahlah, saya harus masuk di level comfort saya juga, atau membuat itu menjadi level comfort saya. Apa yang saya lakukan akhirnya betul-betul saya kirimkan agenda meetingnya itu berkali-kali. Oke. Saya berikan beberapa kayak pendahuluan assignment preambule data-data yang saya minta itu sebelumnya, dan kalau memang itu belum saya dapatkan, meetingnya saya undur. Itu akhirnya cara yang membuat bahwa dalam meeting itu akhirnya menjadi lebih comfort zone-nya saya juga gitu. Cuman yang jadi mikir gini ya, Bo. Kan tadi kan Mas Alex bercerita tentang masa kecil Mas Alex gitu. Maksudnya ya keluar dari comfort zone dengan bertemu dengan orang-orang dewasa yang lalu kita nggak suka ngelakuinnya. Cuman kan kadang-kadang gini, balik lagi, that's why they call it a comfort zone ya Mas. Supaya kita nggak terlalu comfort tuh gimana ya? Supaya kita nggak terlena itu. Jangan manja. Jangan manjanya tuh gini. Kadang-kadang ada orang baru mulai kerja, dikasih kerjaan tambahan nggak mau, pulang ngelembur dikit nggak mau, keluar kota nawar, ketemu sama ini boleh nggak sama yang ini aja gitu. Nawarnya tuh banyak banget. Ujung-ujung dibalik nawar itu mungkin karena dia nggak nyaman, nggak berani atau apapun gitu. Untuk bisa lebih benar, sometimes memang harus maksain diri sendiri. Dan yang kedua adalah selalu ada kali pertama untuk melakukan satu hal. Nah Nji, saya belum pernah interview orang seperti itu sebelumnya. Dan say it Nji, so this is your first time then. Ya, emang harus lo lakuin. Lo harus lakuin, dan this is your first time then. Itu yang kita bilang keluar dari comfort zone. Kadang-kadang kalau memang Anda memang harus ngelembur, bukan masalah ngelembur dan pulang malamnya, tapi ngelembur ini akan berguna buat apa? Kalau ditanya, lebih enak pulang sore nggak? Lebih enak pulang sore. Dan pada saat pulang malam ini ngantuk capek, iya.
Tapi bahwa pada saat kita melakukan sesuatu yang lebih tidak nyaman itu, pertanyakan ini gunanya untuk apa. Itu yang keluar dari comfort zone untuk sebuah tujuan. Itu juga perlu dilakukan. Jangan manja jawabannya. Oke. Sekarang gini Mas, sebagai leader, Ya. apa sih yang harus kita lakukan untuk men-trigger mereka untuk Nggak keluar? terlena Iya, dalam nggak terlena. keadaan suasana yang enak gitu. Nyediain cermin Heeh. untuk sama-sama bisa ngaca bahwa lu sebetulnya bisa melakukannya di mana, belum bisa melakukannya di mana. How can I help you as a leader? Apa yang harus kamu push dirimu agar kamu sebetulnya bisa melakukan hal tersebut. Itu yang kita bilang bahwa sebagai leader harus nyediain cermin tersebut. Di Daily Meaning saya bikin sistem itu bersama Dika. Jadi memang misalkan di kami ada let's say 20 aktivitas assessment atau apapun yang dijalankan di dalam workshop. Itu ada 3 tingkatan kakak. Yang pertama adalah apakah dia memahami aktivitas tersebut. Dia harus memberi tanda pada aktivitas dan itu dia bisa mempelajari sendiri. Yang kedua, apakah dia pernah mencobanya. Gitu. Kalau misalnya seperti sebuah artikel, apakah dia memahami pakem untuk menulis artikel apa, fitur, profile atau apa. Yang kedua, pernahkah dia mencoba bikin draftnya. Yang ketiga, betul-betul mempraktekannya. Sama yang di kedua adalah apakah dia pernah mencoba mempraktekannya dulu tapi nggak dalam konteks di workshop kelas. Kalau saya melihat aktivitas nomor 7 misalkan, dia sudah memberikan kode, sudah paham, terus kemudian dia sudah pernah mencobanya di lingkungan kantor sendiri. Begitu dia pergi sama saya untuk sebuah workshop C, dan saya melihat bahwa untuk aktivitas 7 dia sudah paham dan sudah pernah mencoba mempraktekannya. Buat saya sederhana bilang ini, yang aktivitas 7 kamu yang bawain ya. Kalau udah kayak gitu dia nggak bisa bilang belum bisa bapak, nggak bisa. Lu kan udah paham dan udah coba. Lu terjun, gua akan bantu. Gitu. Itu keluar dari comfort zone dengan kita sama-sama yang sistem tersebut adalah menjadi cermin buat bersama, bukan cuma buat dia aja. Nah, for us, ya buat Cosmoners juga ya. Kalau misalnya di dalam posisi Cosmoners adalah seorang leader, kita juga nggak boleh terlena juga kan. Kita pun juga, soalnya banyak juga kan pastinya atasnya. Nah, tim gue udah oke, udah solid, udah keren punya, udah bisa dilepas. Akhirnya kan juga bisa membuat si leader pun menjadi bablas dan berada di comfort zone dan mungkin dia juga jadinya ya tadi bablas. Ini luar biasa ya memang. Jadi salah, adalah iklan aja. Oke, kita balik lagi Mas Alex. Ya. Sekarang kita maaf. Recap. Tunggu. Nasi 1, Ayam 2. Dari aromanya kakak. Kan ya tercium ya. Lu kan gak pakai aroma. Enak kayaknya sarapannya. Kita suka bunuh-bunuhan. Ya bener, gila nih. Ini emang bahaya, ini harus ada salah satu istirahat deh menurut gue. Ini kalau kecapean 3-3 gini nih. Kakak capek. Awas ya. Aku mungkin gak balas di sini. Lihat nanti. Oke. Silakan kakak. Kita recap Mas, monggo. Soal comfort zone ini. Nggak cuman tulus dengan lagu sepatunya. Iya, betul sekali. Comfort zone juga kalau dianalogikan dengan teori sepatu juga bisa. Nggak semua orang pada saat beli sepatu pertama itu langsung nyaman. Iya. Betul. Bukan masalah harganya. Angie paham banget. Banci sepatu. Tapi gue seneng jadi analogin, lu bisa serap dapat dengan gue, mudah. gitu kan. Bukan masalah harganya apa atau mereknya apa, tetapi juga kemudian Angie pasti punya teori bahwa sepatu yang nyaman buat saya adalah sama seperti orang kerja. Tempat kerja dan kerjaan seperti apa yang nyaman buat saya. Itu yang selalu saya ingatkan pada saat orang interview. Saya tanya, kamu paling nyaman dalam situasi seperti apa? Kamu bisa nggak nyaman seperti apa? Itu orang harus aware. Sama seperti memilih sepatu, harus aware apa yang nyaman nggak nyaman. Kedua, sometimes bahwa kita sudah terbiasa beli sepatu A pun gitu, ternyata modelnya suka banget, tapi memang kayak gini, lu mau nggak mau gue paksain dikit deh karena nggak nyaman, tapi ini cocok banget buat event dan lain-lainnya, kan? Sehingga buat saya sama seperti pada saat dalam situasi kerja tertentu, ada yang di belakangnya, ada. Teman-teman gue itu ya, bukan itu. Nah, dia. Keder dia langsung. Terus jadi bahwa kemudian agak dipaksainnya gini, sekarang dengan kondisi bahwa saya harus memakai sepatu tersebut untuk event tersebut, apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih nyaman? Kalau KNJ biasanya Ini emang anak SD banget ya. Bener. Pingin tahu tuh sebenarnya dilihat. Gak mau ntar aja gitu ya.
Duduk dulu. Kayaknya kalau saya beli sepatu terus kemudian ada yang pas lagi nggak nyaman sepatu baru tersebut, kayaknya biasanya ngapain? Kalau yang paling sering saya lihat kan Tensoplas ya. Iya, betul. Gitu, saya nggak tahu apakah dikasih lotion atau Emang apapun. gitu sih paling nggak. Iya kan, supaya nggak lecet dan lain-lain. Dipaksain dulu gitu, dipakai sampai ya paling akhirnya kalau pakai buka copot. Yes. Copot pakai. Itu cara pakai, dan kemudian ada masa sampai sepatu itu bisa lemes kan? Iya. Itu sama pada saat kita dari nggak comfort kemudian menjadi comfort, ada masanya untuk membuat sepatu itu lebih lunak, lebih nyaman dipakai. Tetapi bahwa kemudian pada saat sepatu itu sangat nyaman dipakai, kita dapetin dua hal. Sudah sangat nyaman dan sangat-sangat sesuai dengan event yang membuat kita juga bisa lebih tampilnya lebih oke. Sama dengan karir juga. Selalu pertanyakan di kondisi saat ini sepatu yang paling pas itu seperti apa. Sepatu yang lama yang sudah sangat nyaman bisa saja sudah usang, bisa saja nggak proper. Kita sudah sangat nyaman dengan kerjaan yang sekarang, apakah ada kerjaan yang bisa kita perkaya untuk membuat kita bisa lebih dalam tanda petik naik panggung yang berbeda lagi. Panggung dengan skala audiensnya 15, 50, 100, 500, lokal internasional tentu akan beda juga gitu. Itu yang buat saya bayangkan saja analogi yang sepatu tersebut untuk kita bisa jangan terlalu manja dengan comfort zone, tapi kalau memang sudah di dalam comfort zone-nya jangan lupa untuk lari. Sepatu yang nyaman bisa membuat kita lebih lari. Oke. Siap kalau begitu. Mas Alex, thank you so much untuk bagi-bagi. Pulang ya. Istirahat ya. Pulang. Yang berikutnya di Rapel main pagi kok. Ini gue mau menutupnya begini, Mas Alex, thank you so much udah bagi cerita, udah berbagi inspirasi mengenai comfort zone ini ya. Kita ketemu lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.